أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به. وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك. المائدة ayat 118. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Surat Al-Maidah ayat 118. Qad qaddamna fil fasli qabla. Sungguh telah kami hidangkan, jelaskan pada pasal sebelumnya. Al-hatha 'ala tadabbur. Perintah dan anjuran untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana cara mentadabburinya? Yang pertama adalah memahami maksud dan maknanya. Kemudian menjadikan hal tersebut pada dirinya. Walaupun ini ayat turunnya kepada orang lain, kepada satu kaum, maka jadikanlah kejadian itu pada dirinya. Wa bayana mauqihi, dan telah kami jelaskan mauqihi, makanihi, tempat-tempatnya di mana saja. Wa ta'assuri salafi bihi, dan tersentuhannya para salafus salih dalam ayat tersebut. Wa rawaina an Abi Dzar, telah meriwayatkan kepada kami dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala: qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bi ayatin. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat membaca satu ayat, yuraddiduha hatta asbah. Beliau ulang-ulang itu ayat sampai pagi, datang subuh. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jikalau engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah subuh itu, karena Rasulullah selalu ada aja yang mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika qiyamul lail selesai salat, falamma asbaha qultu, berkata Abu Dzar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-ayah hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha. Qala inni sa'altu rabbi 'azza wa jalla ash-shafa'ah li ummati fa'a'taniha wa hiya nalatun insya'allah liman la yushrik billahi syai'an. Ketika pagi, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau masih saja membaca ayat tersebut, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibacakan oleh Rasulullah diulang-ulang itu ayat sampai subuh. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh ketika mereka tadabburi ayat diulang sampai 3 kali, tidak bisa melanjutkan. Ini kalau Bapak suka dengar imam-imam Masjidil Haram atau di dekat itu, terkadang tidak bisa melanjutkan sampai meneteskan air mata. Ya, tadabburi di ayat karena saking tadabbur kepada ayat tersebut. Ditanya, engkau baca ayat tersebut sampai pagi, sampai saat masih memberikan pengaruh terhadap salatmu, masih menangis pada sujudnya, pada rukuknya. Qala inni sa'altu rabbi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi
Ini ayat turunnya kepada Nabi Musa. Tapi belum mengatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka ini hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, dan jikalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya, beliau mengatakan inni sa'altu rabbi, aku memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku. Masya Allah. Bayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan umatnya. Tidak mau umatnya ini berada di dalam api neraka. Kata baginda Rasulullah, inni sa'altu rabbi, aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala li ummati, untuk hambaku, untuk umatku, ya, li ummati, untuk umatku. Ya. Inni sa'altu rabbi azza wa jalla asy-syafa'ata li ummati, aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'ah, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafa'atul uzma. Semuanya mendapatkan. Kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat jannah. Syafaat. Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Cuma nanti ada yang masuk surganya langsung, ada yang dicicipin dulu nanti. Tapi masuk surga. Tidak ada yang rugi ketika mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang rugi. Sudah dapat kunci surganya. Cuma masalahnya masuknya belakangan nanti. Masuknya langsung masuk, apa dia jalan-jalan dulu kemana? Ya. Biasa, tergantung amalan ibadah daripada umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat. Untuk siapa? Untuk umatnya. Memikirkan siapa, tidak memikirkan dirinya, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya. Dikatakan inni sa'altu rabbi azza wa jalla asy-syafa'ata li ummati, aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan syafaat pertolongan kepada umatku. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali Pak keuntungan daripada umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau punya kitab namanya Khasa'is Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Salah satunya mudha'afatul ajr. Salah satunya amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan. Kalau orang dulu satu kebaikan satu, buat dosa ganti satu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum melakukan saja, baru niat sudah diganjar, sudah ditulis sebagai kebajikan. Kalau dia mengamalkan diganjar 10. Bahkan apa yang kata orang bisa lebih. Kalau berbuat dosa dicatat 1. Ini keuntungan umat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umat yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga adalah daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya apa yang beliau pikirkan? Ummati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi ayat ini surat Al-Maidah ayat 118. Boleh nanti dibuka di rumah. Apa sih isinya? Surat Al-Maidah ayat 118 menceritakan tentang apa? Ya, maka in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat itu turun kepada Nabi.
وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Al-Jasiyah ayat 21. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu, sesungguhnya beliau karrar hadhil ayat, mengulang-ulang ayat ini, surat Al-Jasiyah ayat 21. Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at, apakah hasiba alladzina jtarahu sayyi'at, apakah mereka mengira orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kami perlakukan seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi beliau memikirkan ayat ini, apakah sama orang-orang yang fasik dan orang-orang yang beriman? Apakah sama orang-orang yang taat dengan orang-orang yang tidak taat? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Jadi apakah mereka mengira ketika mereka melakukan perbuatan dosa diperlakukan seperti orang yang melakukan perbuatan taat? Tidak sama. Tidak sama orang-orang yang tidak sholat dengan orang-orang yang sholat. Tidak sama orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang ahli maksiat. Berbeda perlakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beruntung yang sudah beramal soleh, mudah-mudahan diperbaikinya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan kita nuntut ilmu. Kemudian dengan ikhlas kita dalam beramal, mudah-mudahan segala amal kita ini dicatat sebagai amal. Semoga amal baik kita dicatat sebagai amal. Karena belum tentu amal kita baik, belum tentu dicatat sebagai amal baik. Ya, itu apa? Tergantung daripada niatnya. Juga apakah ibadahnya ini sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih bisa hadir dalam majlis-majlis para guru-guru pada tuan guru kita. Mudah-mudahan ibadah kita makin benar. Ya, salat kita, ibadah kita sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca ayat ini, ya. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah mereka mengira orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa sama diperlakukan seperti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh? Ya, berbeda. Dari cara matinya berbeda. Dari cara hidupnya berbeda. Berbeda cara matinya orang-orang yang beriman. Bahkan hidup mereka itu berbeda. Adanya ketenangan dengan orang-orang yang beriman. Tenang hidupnya. Orang beriman tidak takut. Walaupun corona kayak gini tidak takut. Ya. Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus shalihat, bahkan sampai akhir hayatnya berbeda. Cara matinya berbeda. Ya bahkan ya'ishul mar'u kama 'asha wa tamutu kama mat. Ya'ishul mar'u yamutul mar'u kama 'asha fa satub'atsu kama mat. Allah Subhanahu wa taala mematikan hamba sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau orang yang kebiasaan hidupnya taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dimatikan dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ya, orang-orang yang biasa kehidupannya baik, kita lihat bagaimana matinya. Ya, biasanya ya, kita lihat matinya dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Kita lihat kawan-kawan seiring kita saja, tidak usah kirim kemana-mana. Lihat keadaan orang-orang sekitar kita, bagaimana melakukan Allah pada orang-orang ahli maksiat.
maksiat, yang tidak sholat, yang berbuat maksiat, bagaimana maksudnya? Kawan-kawan kita, teman-teman kita. Maka beruntung pada kita semuanya yang masih mau berusaha untuk menjadi orang baik. Ini masih usaha kita, masih usaha menjadi orang baik. Berbeda. Maka memahami ayat ini, tadabburi ayat ini sampai diulang-ulang ayat sampai pagi. Ya. Sampai pagi. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Surat Al-Jathiyah ayat 21. وعن عباد بن حمزة قال دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Ini ayat atasnya ini mengisahkan tentang orang-orang satu keluarga yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa? Karena keimanan. Ini ayat atasnya, ya ayat atasnya menceritakan tentang sekeluarga yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah karena ikatan iman. Karena walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Famanna Allahu 'alaina, maka telah menganugerahkan Allah Subhanahu wa taala alaina atas kami wa waqana, dan menjaga kami daripada azab api neraka. Fawaqafat indaha. Abbad bin Hamzah berhenti pada ayat ini. Faja'alat tu'iduha wa tad'u faqala alayya. Ya. Fadhahabtu ila as-suqi wa qadaytu hajati thumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Ya. Abbad bin Hamzah meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha. Ketika Abbad bin Hamzah ya mengunjungi Asma, beliau mendengar ya, Asma membaca ayat ini, berhenti diulang-ulang. Ya, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Fawaqafat anha. Ditungguin ya sama Abbad bin Hamzah. Nah, kelar-kelar nih ayat ini. Akhirnya karena lama, Abbad bin Hamzah pergi ke pasar. Ya, dikatakan faqala alayya zalika, saya nungguin lama mendengar Asma lagi sholat baca ayat ini. Ayat ini dibaca. Beliau fadhahabtu ila suqi faqadaitu hajati. Ya, Abbad pergi ke pasar memberikan hajat-hajat beliau, kebutuhan-kebutuhan beliau, dia pergi ke pasar. Tsumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Ketika balik, Asma radhiyallahu anha masih tetap membaca ayat itu. Masih tetap baca ayat itu diulang-ulang sampai memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya. Maka famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami surga, wa waqana adzab, menjaga kami daripada api neraka. Diulang ayat sampai Abbad bin Hamzah pergi dengerin sampai dia udah nunggu masih lama banget ini belum kelar-kelar. Akhirnya pergi ke pasar membeli kebutuhannya. Sampai balik lagi belum kelar. Kalau kita gimana ini? Ya, baru udah kelar sholatnya lah, sholat udah kayak capek kelar sholat kita. Baru sholat udah kayak, maka bacanya ayat-ayat pendek dan parah kalau kita asal. Maka walaupun bacanya juz 30, ya sama dibaca dipahami ayatnya. Apa yang kita suka pakai imam, ya dibaca ayatnya, ya dibaca maknanya. Ini ibu-ibu misalkan baca surat Al-Ikhlas, baca dalamnya.
tadabbur, lihat ayat-ayat isinya tentang apa sih surat Al-Ikhlas. Baca juz 100 pendek saja. Ya, pahami maknanya. Pahami maknanya. Ayat-ayat pendek yang sering kita baca, Al-Falaq, ya, An-Nas, sampai At-Kafir ke bawah, udah pahami bacanya. Jadi sudah sering hatam Qur'annya, coba hatamkan maknanya, tarjamannya. Nanti tingkatan lagi tafsirannya, ya, agar kita bisa mendapatkan manfaat. Terkadang nggak paham pun masih bisa nangis. Kenapa? Karena mikirin dosa. Ya, kalau dia mikirin utang nggak bisa nangis. Ya, itu permasalahan hidup, minta kepada Allah Subhanahu. Biasanya kalau punya masalah datang kepada Allah nangis. Ya, itu. Habis berbuat dosa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya. Ya, itu. Jadi mengulang-ulang ayat ini. Surat apa? Surat Tur ayat 27. Tadi yang pertama surat Al-Maidah ayat 118, kemudian surat Al-Jathiyah ayat 21, surat At-Tur ayat 28. Ya, Asma ya radhiyallahu anha membaca ayat ini, ya, famanallahu alaina wa qala azab as-samum. Baca ayat ini diulang-ulang. Ya, ada satu kaum yang diberikan oleh Allah anugerah dan dijaga daripada api neraka. Mudah-mudahan kita bisa kayak begini, yang mendapatkan surga dan dijaga daripada api neraka. Waruwayat hadhihi qissah an Aisyah radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan kisah ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa radda Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga membaca ayat surat Thaha, Rabbi zidni ilma. Ya, Allah tambahkan bagiku ilmu. Ya, tambahkan bagiku ilmu. Ya, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah Subhanahu, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah manfaat kepadaku bima 'allamtani, dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah aku apa yang bermanfaat untukku. Wa zidni 'ilma, dan tambahkanlah bagiku ilmu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala agar terus ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Falhamdulillah ala kulli hal. Wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Dan aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan ahli neraka. Rabbi zidni ilma. Karena butuh ilmu. Ya, perjalanan orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, la yastawun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Berbeda. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ilmu ini kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Dikatakan al-ilmu a'lal mawad, a'lal rutbah, a'lal mawad, tingkatan yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau suruh milih antara ilmu dengan harta, pilih mana? Pilih mana? Yang benar. Mengaji nih, ada OJK nih, mengaji duit. Kira-kira muter lagi atau langsung masih ke masjid? Hah? OJK dulu dah. Ya. Ini, ya, ilmu. Para salafus saleh begitu. Kalau sudah waktunya ngaji, mereka ngaji. Illa li'ulul syar'i. Sampai kalau keluarganya meninggal, mereka tetap ngaji. Ya, karena menghormati gurunya. Disebutkan seorang ulama Hadraul Maut, Syekh Asy-Syadzili. Ya. Ketika itu beliau punya murid
di Yaman Hadramaut. Ngaji, seorang murid pandai, khutbahnya di mana-mana, ceramahnya ketika di murid kalau ceramah itu banyak hadirnya, yang hadir banyak. Ya. Kemudian banyak ceramahnya bagus, banyak orang tertarik dengan ceramahnya. Setiap beliau mau ceramah, beliau pasti izin. Nah, kalau salah Al-Habib Abdul Rahman Asy-Syafi'i, tidak salah. Ya. Setiap mau diundang majelis kemana, dia pasti izin sama gurunya. Satu waktu ada majelis gurunya, ya. Beliau bingung nih, ada job, ada job. Nah, jadi kalau nggak hadir gimana? Saya nggak hadirlah saya sekali. Kita siapa? Kata muridnya yang sudah terkenal, kalau ceramah yang datang banyak. Mungkin kalau sekarang kayak UAS lah, datang mau berjejer lagi. Nah, satu waktu beliau diundang ceramah, tapi berbenturan dengan majelis gurunya. Saya goib sekali aja deh, dah hadir sekali, cuma sekali doang kok. Dia ambil ke majelis, ya, dia hadir, dia memenuhi undangan orang lain untuk ceramah, untuk mengisi. Tapi dia lupa tidak izin sama gurunya, Ketika itu pas lagi ketepatan Syekh lagi baca absen, dipanggil satu-satu, fulan. Sampai satu waktu sampai kepada orang tersebut muridnya. Ya. Ayo fulan ya'tazir, fulan hadir. Kemana? Dia ada panggilan untuk mengisi pengajian. Ini enggak izin. Apa kata Syekh? Abdul Syafi'i dulu mengatakan, saya tidak redha dunia akhirat. Hati-hati. Ya, ketika itu, ya, ketika dia lagi ceramah sampai kalimat amma ba'du, tak bisa lanjutin dia. Ceramah yang tadinya sudah kemana-mana dan ceramah yang bagus sekali, ketika itu cuma sampai amma ba'du, tak bisa melanjutkan lagi. Amma ba'du. Setelah kejadian itu tidak ada lagi yang manggil. Ya. Dan ditemui dalam keadaan kehidupannya sama-sama. Hati-hati. Ambil keberkahan dulu. Ya, jadi apa ada hadis. Apalagi kegiatan absen. Biasa absen izin, tapi lagi izin sama guru. Nah, para soal demikian. Menghormati gurunya. Hadir majlis. Kalau tidak hal-hal yang memang uzur, dia harus hadir. Itu. Maka nambah ilmu. Ya, hadir majlis ilmu. Karena kehidupan ini butuh ilmu. Ilmu ini lebih tinggi daripada harta. Ya, ijazah bisa dibeli, ilmu tidak bisa dibeli. Apakah Bapak Ustaz Fikri saya beli dari ya agar saya bisa baca Quran? Saya kasih Bapak Ustaz Fikri 100 juta, saya bisa baca Quran. Saya ambil duitnya, lantas bisa Bapak. Kalau kita mau belajar tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Ilmu lebih berharga. Kenapa? Karena ilmulah yang menjaga kita. Yang melindungi kita ilmu. Tapi kalau harta kita yang menjagai, beli loker di rumah, masukin bank, mau jalan-jalan dia bingung, mana-mana takut copet, takut rumahnya kemalingan, bingung, pusing, harus nyewa satpam. Kita mau rumahnya ngablak biasa-biasa aja, rumahnya terbuka biasa, gak ada yang mau dicuri. Ya, tapi ilmu yang jaga kita. Maka berharga ini. Bapak kalau punya anak lebih baik tinggalkan anaknya dalam keadaan berilmu walaupun tidak punya warisan. Lebih baik harta kita, tanah kita habis untuk menuntut ilmu. Ya, kenapa? Karena anak-anak kita bisa terjaga. Tidak apa-apa. Ya, ada orang belajar sampai 2 orang, tidak ada masalah. Nanti akan didapatkan itu juga jihad. Sedekah Bapak paling besar adalah memberikan anak-anaknya pendidikan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu paling besar.
Kenapa? Sampai bapak wafat pun bapak masih mendapatkan manfaat daripada pertama daripada anak yang soleh. Yang kedua dari biaya yang bapak keluarkan sedekah. Baik, yang pertama anak yang soleh. Yang kedua sedekah yang bapak keluarkan untuk biaya anak-anak sedekah. Sedekah jariyah yang manfaatnya sampai akhir. Apalagi? Ya, kemudian doa anak-anak yang soleh. Ya, walaupun soleh ilmu yang bermanfaat. Ilmunya masih diamalkan pahalanya. Maka mau anak-anak yatim pergaulan menjaga anak-anak daripada pergaulan. Kalau udah maka diperhatikan. Dalam kitab Al-Wasiyah di Habib Zain, sebagai kitab Wasiyah, ada waktu tentang tarbiyatul aulad. Dalam babnya tarbiyatul aulad, salah satu tugas orang tua untuk mendidik anaknya adalah menjauhkan mereka daripada lingkungan yang tidak baik, menjauhkan mereka dari kawan-kawan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tidak tahu kalau kita berkawan sama siapa, di sekolah berkawan sama siapa, yang ditonton apa, itu sudah dijaga. Ya, maka anak-anak ini, maka saya bilang tadi, HP ini adalah pencuri yang sangat besar. Tidak lagi mencuri harta, tapi mencuri iman anak-anak kita. Tidak lagi mencuri harta, tapi mencuri ibadah anak-anak kita. Itu HP. Pencuri yang paling dahsyat adalah pencuri HP pada anak-anak kita. Di kampung dan di kota itu sama saja. Tidak ada beda. Sekarang sudah sampai yang dulunya misalnya yang desa itu berdagang sama-sama. Masuknya bukan lewat orang, tapi lewat HP, kamar yang bisa. Maka pencuri yang paling ulung itu adalah HP pencuri. Pencuri apa? Pencuri iman. Ya, orang-orang tidak kenal, kalau kenal lewat FB dan sebagainya. Maka Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Maka tinggalkan diri kita ini berkeliling sampai kapan? Sampai wafat dan ilmu. Ya, para salafus saleh itu bilangnya Allah janganlah, ini para ulama yang besar dalam kitab Mustawil Fawaid sampaikan disebutkan ya Allah jangan, ini orang yang sudah alim, sudah ulama besar. Ya Allah janganlah engkau matikan aku kecuali aku dalam keadaan menuntut ilmu. Matikan aku dalam keadaan menuntut ilmu. Nah kita yang belum ilmunya masih cetek, ya maka terus hadir. Sekarang ini para ulama suruh di dunia. Ulama itu paritanya dunia. Ini sudah banyak yang dipanggil. Ya, sudah banyak ya Al-Habib Ali. Ya, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak buru-buru mengaji untuk ilmu, ya yang sisa tinggal kita tinggal ya ulama-ulama. Ya berbeda ulama-ulama dulu dengan ulama-ulama yang sekarang. Ya, untuk ilmu, belajar ilmu. Ya. Jadi ilmu adalah matarif. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini, Rabbi zidni ilma. Ya. Beliau baca ayat ini sampai pagi. Ya, sampai pagi. Karena dulu ada bekal ilmu dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen kehidupan dunia dengan ilmu? Ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dengan ilmu? Pengen keduanya juga dengan ilmu. Wa raddada Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu beliau membaca ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah ayat 281. Nah, ini ayat yang terakhir turun disebutkan dalam kitab Ulumul Quran. Dari ulama dan para khilaf. Mana ayat yang pertama kali turun, yang akhir turun? Akhirul nuzulan minal Quran. Ayat apa yang terakhir turun? Minggu kita dengar al-yawma akmaltu. Tapi ayat ini wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dikatakan ya setelah turun ayat ini
9 hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka para ulama ulumul Quran mengatakan ayat ini ya adalah ayat yang terakhir turun. Ya, nanti khilaf ulama berselisih ulama pendapat, tapi ya ayat ini setelah ayat ini turun 9 hari kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wattaqu, ya, dan takutlah yauman, satu hari turja'una fihi ila Allah, di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah pada suatu hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertambah amal, tidak punya amal. Ya, yang banyak adalah dosa kita. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bawa apa-apa. Punya harta banyak yang tak buat amal. Punya ilmu tidak diamalkan juga. Ya, jadi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maka Sa'id bin Jubair baca ayat ini, diulang-ulang ayat ini, ya, sampai pagi, ya ta'asar. Nanti ayat sebelahnya sampai para salafus saleh, para sahabat Rasulullah sampai meneteskan air mata. Tidak bisa, tidak kuat untuk menahan, ya, baca ayat ini tidak kuat, terus meneteskan air mata sampai pagi. Tidak bisa melanjutkan. Bukan tidak mau, tidak bisa. Bukan tidak mau, tapi memang tidak bisa melanjutkan ayat tersebut. Ya. Maka fa'ilam tabku fatabar. Kalau tidak bisa nangis, maka diusahakan untuk menangis. Kalau tidak bisa juga, maka menangislah kepada hati yang tidak bisa menangis. Kalau tidak bisa menangis, maka menangislah kepada hati yang tidak pernah menangis ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam tabku fatabar. Kalau tidak bisa nangis, maka itu usaha agar bisa nangis. Tidak bisa juga, maka menangislah kepada hati yang tidak bisa menangis ketika melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi surat Ghafir. Fasawfa ya'lamu idil aghlal fi a'naqihim. Ketika leher mereka digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'lamu, maka mereka akan mengetahui. Ya, nanti kita baru tahu. Ketika nanti naudzubillah para ahli neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, misal, ya, hatta idza jaa ahaduhum al-maut fayaqulu rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi ini kalau aku nanti akan beramal saleh. Nah, tidak bisa lagi. Ya, idil aghlalu fi a'naqihim. Bagaimana seandainya kita dibelenggu pada hari tersebut? Maka perlu tadabbur. Bagaimana kalau ayat ini jatuhnya pada kita? Nama tadabbur. Ya, bagaimana kalau ayat ini terjadi pada kita? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Untung kita masih muhasabahnya di dunia. Kalau muhasabahnya di dunia, bangun, alhamdulillah. Kita menghayati dan meresapi, masih bisa kita perbaiki diri kita. Tapi kalau sudah di akhirat udah beda lagi, tidak ada lagi ceritanya, kita balik. Waraddada aidan ma gharraka bi rabbikal karim. Surat Al-Infitar. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, ini ayat ini. Ya, dikatakan man sarrahu ay yanzura al-qiyamah. Kalau ada yang ingin bagaimana melihat keadaan hari kiamat, al-hadis, man sarrahu ay yanzura al-qiyamata, ya, barang siapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat dengan matanya, seperti dia melihat kiamat di hadapan matanya, falyaqra idza syamsu kuwirat, ya, idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u syaqqat. Dalam hadis Rasulullah. Kalau Bapak ingin melihat kiamat di depan mata Bapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqra, baca idza asy-syamsu kuwirat. Surat apa? At-Takwir. Idza as-samaa'u fatarat. Surat apa? Al-Infitar. Idza as-samaa'u syaqqat. Kita baca, saya baca pada tempat.
Ya, itu kalau kita ingin tahu keadaan kiamat. Nah, maka kata baginda Rasulullah, "Man sarrahu an yanzura al-qiyamah ra'yal 'ain," dengan melihat seperti di hadapan dia, maka baca ayat ini. Kita tidak baca saja, kita baca, kita lihat isinya apa. Baca terjemahan ayat ini. Maka ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, ya, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Ya. Ya. Jadi ayat-ayat ini, surat-surat ini menceritakan tentang kiamat di hadapannya. Ya, bagaimana ketika orang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, ya, dengan hisabnya, ada lagi orang yang diberikan kitabnya daripada belakangnya. Ya, dulunya dia senang bersama keluarga, karena fi ahli, dulu karena fi ahli masrur, dulu dia senang, ya, bisa jalan-jalan, koyak-koyak, nggak sholat dan sebagainya. Karena fi ahlihi masrur, karena dulu senang, tapi sekarang ya dia menerima kitabnya dari tangan kirinya, min wara'i dhahri, fa sawfa yad'u thubura wa yasla, fa innahu kana fi ahlihi masrur. Iya, dulu dia senang, dulu dia senang, bebas dia, udah mau ibadah, foya-foya, udah mau sedekah dan sebagainya. Karena innahu kana ya, dulu dia bersama keluarganya dulu. Ya. Wa qala ad-dhahhak idza tala lahum min fawqihim dhudan min an-nar wa min tahtihim dhudan wa raddadaha ila as-sahab. Ya, dhahhak mengatakan lahum, bagi mereka, min fawqihim, di atas mereka ada dhudan, naungan daripada api neraka, di bawah mereka juga ada ya alasan daripada api neraka. Ya, diulang-ulang ayat-ayat tersebut. Ini ayat-ayat yang mana para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentuh sampai tidak bisa melanjutkan ayat ini, bukan karena tidak mau, memang tidak bisa melanjutkan. Ya, sampai terkuras air mata. Mungkin kalau Bapak lihat di YouTube tuh para imam-imam yang sedang nangis dalam sholat, tidak bisa melanjutkan bagaimana, sampai tersak, sampai suara itu kencang, karena tidak bisa menahan, nggak dibuat-buat. Ya, para ayat saja imam-imam ya, yang memang sudah bacaannya bagus, hafalannya bagus, kemudian mentadabburi ayatnya. Ini sangat penting. Al-khusyuk fi shalah. Memang khusyuk nggak ditanya oleh Allah. Ya, nggak ditanya, yang ditanya sholat. Tapi khusyuk adalah nilai daripada sholat kita. Khusyuk adalah nilai daripada sholat kita. Orang mendapatkan ganjaran tergantung daripada khusyuknya. Ya, itu. Kalau sah, rukun dan syaratnya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan sholat, maka sah sholat. Sah. Sah ini belum tentu dapat pahala. Belum tentu dapat pahala. Sah tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat. Itu, tapi nilainya belum tentu. Ada orang sholat pahalanya besar, ada yang pahalanya bahkan nggak dapat pahala. Kenapa? Dia sholatnya riya, tapi sah. Tapi sah nggak? Sah. Tapi kalau dapat pahala, maka ya, ganjaran sholat itu bukan dengan khusyuk, sesuai dengan khusyuk kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beribadah dengan khusyuk, tidak lagi memikirkan yang lain, tidak lagi memikirkan duit, tidak memikirkan hak dan sebagainya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang buat saya pribadi dan kepada jamaah sekalian.